apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah petang ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk hadir pada kajian Selasa petang Kispa di Masjid Babu Salam. Meskipun niat awal kita mendengarkan atau ingin mendapatkan ilmu dari Ustadz Nasir Fahmi, tapi karena beliau berhalangan hadir, mudah-mudahan saya mengisi waktu kosong ini juga membawa manfaat, terutama pada diri saya sendiri. Karena sebaik apapun yang namanya ban serep itu mesti tidak sebaik yang diserepi. Ban serep itu diletakkan di belakang, di bawah. Ya. Kalau ban utamanya gembos baru dipakai. Ya, sekarang ini kebetulan ban utamanya gembos, jadi terpaksa dipakai. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti menambah ilmu, menambah manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang artinya surga merindukan 4 golongan orang. 4 golongan. Yang pertama orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua menjaga lisan atau ucapan. Yang ketiga memberi makan kepada orang yang lapar. Dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadis ini mungkin sudah sering kita dengar, sudah sering kita mengetahui atau membaca, karena hadis ini adalah hadis yang populer, termasuk hadis-hadis populer, sehingga banyak disitir oleh para pemateri, pemberi kajian, atau banyak disampaikan di WA group. Dan hadis ini sangat luar biasa, walaupun hadisnya pendek, ya, tapi maknanya sangat dalam. Dan itu adalah salah satu dari keistimewaan Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau bicara singkat, pendek, tapi artinya sangat dalam dan sangat luas. Seperti hadis yang baru saya sampaikan tadi, yang artinya saya sampaikan tadi. Itu beda dengan kita, Pak. Kalau Rasul itu bicaranya sedikit, artinya luas. Tapi kalau kita bicara ngalor ngidul, ya, nggak ada artinya. Sedikit berbeda, tapi hanya kebalik saja. Bapak Ibu rahimakumullah, golongan pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan yang pertama ini adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Membaca Al-Quran, insya Allah
semua yang hadir di sini sudah bisa, sudah paham. Sejak kecil Bapak Ibu ya, kita sudah belajar membaca Al-Quran. Hanya kalau pada zaman saya kecil, belajarnya di musola kecil, itu belajarnya ya belajar apa istilahnya orang Mojokerto belajar ala adung gitu ya. Jadi yang dipelajari itu hanya panjang dan pendek saja. Panjang pendeknya itu juga tidak sesuai dengan yang kita pelajari saat ini mungkin ya. Sekarang ini banyak kita jumpai ya, rumah tahfidz, rumah Al-Quran yang di situ kita bisa belajar dengan sangat bagus, dengan sangat baik, belajar tajwid, belajar cara membaca yang benar. Kalau pada zaman kita dulu, ya, zaman masih susah, itu yang penting kalau Fatihah ketemu alif itu dibaca panjang. Kalau kasroh ya sukun itu dibaca panjang. Atau dhammah wawu sukun itu dibaca panjang. Ya seperti itu. Itu zaman saya belajar di musola pojok kampung. Nah sekarang luar biasa, di mana-mana kita jumpai rumah tahfidz, rumah Al-Quran, yang kita bisa belajar dengan baik di situ. Nah, mengingat hadis tadi bahwa salah satu dari 4 golongan yang dirindukan Al-Quran adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Salah satu golongan orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Kita, ya, seangkatan kita, apalagi seangkatan saya yang sudah berumur 62 maaf ya, mungkin bisa dikatakan sudah agak telat kalau mau belajar. Namun kita punya anak-anak, ya. Kita punya cucu. Nah, kepada mereka lah kita berharap. Jadi marilah anak cucu kita itu kita masukkan ke dalam golongan, ya, salah satu golongan orang yang dirindukan oleh surga. Nah, jangan sampai terlambat. Sekarang luar biasa, kalau kita melihat di TV ya, itu anak-anak kecil-kecil sudah sangat bagus membaca Al-Quran, sangat bagus dalam bermusabaqah, yang hasilnya juga kita bisa melihat mereka sangat menguasai. Bahkan ada seorang anak ya, mungkin kita sudah melihat bersama, yang secara fisik mungkin kurang begitu beruntung, tetapi mereka sangat hafal Al-Quran. Bahkan di dalam talkshow itu ditanya dari berbagai cara, berbagai macam, itu si anak tersebut mampu menjawab dengan baik. Ya. Kita yang sudah saya katakan tadi terlambat mungkin ya untuk belajar seperti itu, maka kesempatan kita adalah mendidik duriyah kita, anak cucu kita, untuk menjadi salah satu golongan yang dirindukan surga. Jalan itu sangat terbuka, jalan itu ada, tinggal kita dengan niat yang kuat mengarahkan ke sana. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita punya anak yang mereka adalah ahli Quran, kita nanti akan tertolong oleh mereka. Mereka akan memakaikan mahkota di surga nanti kepada kita. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita meskipun sudah dapat dikatakan terlambat, namun kita masih punya kesempatan, ya, kita punya waktu. Apalagi orang yang sudah pensiun, ya, seperti saya, kita atau saya punya waktu. Jadi ada satu kiat, mungkin ini perlu atau barangkali bermanfaat dalam belajar menghafal Al-Quran. Saya menggunakan cara yang sangat sederhana, meskipun hasilnya juga tidak bagus-bagus amat. Tapi ya, sekali lagi ya, umur-umur kita adalah umur-umur yang sudah sangat sulit untuk menghafal. Jadi kalau saya, Bapak Ibu ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menghafal. Di mana saja, kapan saja. Contohnya, saya kalau berangkat ke masjid, ini bukan saya baik, bukan ya. Barangkali ini bisa dipakai cara ini. Karena kemampuan menghafal saya itu sudah tidak sebagus anak-anak yang masih muda. Jadi begitu hafal satu surat, kemanapun kita pergi, surat itu kita baca. Dan misalnya kita berangkat ke masjid, ya, baca surat itu. Nanti pulang ke masjid, baca lagi surat itu. Ini sambil jalan, atau sambil sepedahan, atau sambil naik motor ya, atau kalau di mobil ada murotal, kita setel murotal seperti itu. Insya Allah dengan seperti itu, sedikit demi sedikit kita bisa menambah hafalan. Itu cara sederhana yang saya pakai ya untuk menambah hafalan. Jadi daripada kita nyanyi-nyanyi ya, nah itu mungkin waktu masih muda dulu. Sekarang sudah tidak muda lagi. Daripada nyanyi-nyanyi ya, yang mungkin lagu-lagu barat misalnya kita juga tidak tahu artinya ya. Kita hafal 1-2 ayat pendek, kita tambah hafalan 1 ayat misalnya. Kalau hafal, kita pakai ayat itu, kita hafalkan terus, kita baca terus, dimanapun kita berada, kapanpun. Saya punya keyakinan dengan banyak membaca, dengan banyak menghafal, meskipun kita bukan termasuk orang yang punya hafalan yang baik, insya Allah ayat yang kita hafal itu akan membekas di otak kita. Ya, kalau kita ambil contoh yang sederhana, kalau kita sering lewat di lapangan rumput misalnya Bapak Ibu ya, kalau pagi sore kita lewat, jalan tempat kita lewat itu nanti akan ada bekasnya, akan ada bekas rumput yang kita injak tiap hari itu akan membekas, akan menjadi jalan setapak. Nah, demikian pula kalau kita sering membaca sesuatu, ya, khususnya membaca Al-Quran. Kalau kita sering baca ayat itu, insya Allah itu akan melekat di ingatan kita. Contoh lagi yang lebih konkret, misalnya kita tidak membaca surat Al-Ikhlas 1 bulan, itu insya Allah tidak hilang. 1 bulan kemudian kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, insya Allah tidak lupa. Kenapa? Karena sudah membekas di otak kita, sehingga bekas itu tidak mudah terhapus. Meskipun kita tidak baca, insya Allah kita akan hafal. Nah, demikian pula yang kalau kita hafal 1-2 ayat, kita sering baca, kita sering hafalkan, insya Allah hafalan itu akan melekat di otak kita.
bukan tidak lupa. Lupa itu manusiawi. Tapi kalau kita sering hafalkan, insya Allah hafalan itu akan melekat di otak kita. Kalau kita lupa, kita buka sebentar gitu, kita hafal lagi. Nah, itu salah satu kiat. Ya, mungkin di tempat atau di TPQ atau di rumah tahfidz punya metode yang lebih bagus. Tapi ini adalah metode sederhana ya, yang bisa kita pakai ya, khususnya bagi kita yang sudah uzur. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua adalah orang yang selalu menjaga lisannya dan berkata yang baik. Menjaga lisannya dari tidak berkata kotor, tidak mencaci maki dan tidak menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang yang beriman ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Berkata yang baik, berkata yang benar, ini bagi orang yang sudah terbiasa, bagi orang yang sudah terlatih sejak kecil atau sejak muda ya, ini akan mudah mungkin. Tetapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa berkata yang tidak baik, amalan ini cukup sulit atau sangat sulit karena kebiasaannya. Dan kita sering menjumpai di masyarakat, di sekitar kita banyak orang-orang yang berkata tidak baik atau berkata kotor, itu seperti tidak merasa bersalah. Padahal orang-orang yang bisa menahan lisannya itu orang yang termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Berkata yang tidak baik itu akan membawa dampak yang luar biasa bagi kita. Ada satu hadis yang menyatakannya, kurang lebih isinya bahwa matinya seseorang itu nanti adalah sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang itu kebiasaannya non sewu, misalnya miso-miso ya, nanti dia akan dimatikan kurang lebih tidak jauh dari kebiasaan itu. Orang yang biasa minum khamr misalnya ya, dia akan diwafatkan oleh Allah tidak jauh dari kebiasaan itu. Dan sebaliknya orang yang biasa membaca Al-Quran, membaca murojaah ya, dan belajar ilmu misalnya ya, nanti akan diwafatkan oleh Allah tidak jauh dari kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Jadi marilah kita berusaha, marilah kita usahakan semampu kita di sisa-sisa usia kita untuk melazimkan berkata yang baik, atau kalau itu susah kita tahan, kita usahakan tidak usah berkata yang tidak baik atau diam. Zaman kita ini zaman media sosial, jadi sering kita guyonan kebablasan. Kita sering memberi komentar ya, tapi komentar itu kadang-kadang menyakitkan orang lain, menzalimi orang lain. Daripada sama-sama ngetiknya, sama-sama bicaranya, sama-sama share-nya, sama-sama kehilangan pulsanya, lebih baik kalau kita share sesuatu yang bermanfaat.
dalam bermedsos ini kita perlu sangat hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita guyon, dalam guyon itu kita berdusta, itu kita juga tidak terasa. Ini karena kebiasaan. Mohon maaf, mungkin kita sudah terbiasa seperti itu. Guyon kebablasan, padahal berdusta itu dilarang walaupun guyon. Janganlah kamu berdusta walaupun guyon. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Guyon berdusta itu ada. Contohnya, misalnya hal yang sangat sederhana. Misalnya, saya kalau disuruh ngimami, misalnya, saya lebih senang daripada disuruh ceramah, misalnya seperti itu. Padahal dalam hati kecilnya dia tidak punya kemauan atau kemampuan seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya, hal seperti itu tidak boleh. Itu berdusta, kelihatannya maksudnya mungkin bergurau ya, dalam situasi yang ya guyonan gitu ya. Kita sering seperti itu. Kemudian kita melontarkan sesuatu itu teman-teman kita paham bahwa kita tidak seperti itu, tapi kita sampaikan seperti itu. Maksudnya adalah guyon. Nah, itu dilarang, tidak boleh. Nah, hal seperti itu sudah sangat biasa, sangat umum, sehingga kita tidak terasa bahwa sebenarnya berdusta itu tidak boleh walaupun bercanda. Ini banyak kasus yang kita tidak sadari itu kita lakukan. Nah, ini mungkin perlu di-manage ya. Kebiasaan yang sering kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita sadari, tapi dampaknya itu adalah dosa. Nah, ini harus dihindari Bapak Ibu rahimahullah. Yang berikutnya, yang ketiga, mohon maaf, kerpeannya hilang. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Golongan ketiga ini adalah orang yang senantiasa membantu orang-orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan dan buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun mukmin memberikan makan kepada mukmin yang kelaparan,
pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian yang perhiasan dari surga. Siapapun yang memberikan makanan kepada mukmin yang kelaparan, Allah akan memberikan makanan dari dan buah-buahan dari surga. Hadis ini mungkin sering sudah kita lakukan. Ini artinya hadis ini memotivasi kita untuk bersedekah, memotivasi kita untuk bersedekah, berinfak. Apapun sedekah itu, sekecil apapun sedekah itu, Allah akan membalasnya. Nah, di dalam kaitannya dengan hadis ini, kebiasaan kita bersedekah ini ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan, ya, terutama sedekah subuh. Sedekah kapanpun baik, berapapun nilainya baik. Namun ada waktu-waktu tertentu yang afdal untuk bersedekah. Salah satunya adalah sedekah pada waktu subuh. Yang kedua misalnya, sedekah pada saat bulan Ramadan. Kita bisa memilih untuk bersedekah, dan tujuan sedekah ini juga macam-macam. Yang disebutkan di dalam hadis tadi adalah sedekah atau memberikan makan kepada mukmin yang kelaparan. Ini artinya kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW untuk saling membantu kepada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan secara ekonomi. Kita dimotivasi oleh Rasulullah, ya, untuk memberikan makanan atau membantu saudara-saudara kita yang sedang kelaparan atau sedang dalam kesulitan secara ekonomi. Ini sudah banyak mungkin kita laksanakan, ya, tidak saya bahas lebih panjang lagi. Yang keempat, orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan keempat ini adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka akan dirindukan oleh surga. Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang berpuasa atau orang yang suka berpuasa, kalau orang yang berpuasa Ramadan itu orang yang dirindukan oleh surga. Dan orang yang berpuasa termasuk puasa sunnah, dijanjikan oleh Allah akan dibangunkan istana di surga. Salah satu golongan orang yang dijanjikan oleh Allah untuk dibangunkan istana di surga adalah orang yang suka berpuasa. Jadi ada
ada beberapa kelompok atau beberapa golongan orang yang dijanjikan oleh Allah akan dibangunkan istana di surga. Di amalan-amalan itu sangat sederhana. Ada yang sangat sederhana sampai yang sangat sulit. Kita bisa memilih orang yang dijanjikan oleh Allah dibangunkan istana di surga. Yang antara lain adalah orang yang suka berpuasa. Dalam hadis tadi, orang yang berpuasa Ramadan itu orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian di hadis lain dinyatakan bahwa Allah menjanjikan istana di surga bagi orang-orang yang suka berpuasa. Nah, di sini yang pertama tadi khusus puasa Ramadan. Nah, yang hadis yang kedua itu adalah semua puasa. Jadi puasa sunnah, termasuk puasa sunnah dalam hal ini. Misalnya orang yang istiqomah puasa Senin Kemis, orang yang istiqomah puasa Ayyamul Bid, atau bahkan orang yang syukur-syukur, orang yang istiqomah puasa Daud. Nah, orang-orang tersebut adalah kelompok-kelompok orang yang dijanjikan oleh Allah akan dibangunkan istana di surga. Ada kelompok lain yang juga dirindukan atau dijanjikan istana di surga. Yang paling sederhana adalah orang yang mencintai surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu sangat sederhana, amalan sangat sederhana, tetapi oleh Allah yang melalui Rasulnya dijanjikan dibuatkan istana di surga. Jadi ada satu hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas satu hari 10 kali, maka akan dibangunkan istana di surga. Itu adalah amalan sederhana yang mungkin paling sederhana. Kalau kita lakukan secara istiqomah, maka Allah menjanjikan kepada orang yang melaksanakan hal itu akan dibangunkan istana di surga. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian secuil ilmu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan menambah ilmu bagi kita semuanya, meskipun belum lengkap, tapi paling tidak sudah bisa mengisi waktu dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada orang yang lebih paham. Saya sendiri kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.